Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Selvi Nur Azizah, Husnul Khotimah, dan Najwa Aulia akan membahas mengenai perjanjian Renville. Latar belakang perjanjian Renville yaitu karena masih adanya sengketa atau perselisihan antara Indonesia dengan Belanda setelah perjanjian Linggarjati. Belanda tak kunjung menepati hasil perjanjian Linggarjati yaitu mengakui kedaulatan Indonesia secara de facto dan terus melanggar perjanjian dengan berusaha menguasai wilayah negara Republik Indonesia Serikat. Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang berisi mengenai batas-batas wilayah antara Indonesia dengan Belanda atau disebut juga dengan Garis Van Mook. Perundingan ini terjadi pada tanggal 8 Desember 1947 dan ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948. Perundingan ini terjadi di atas geladak kapal perang milik Amerika Serikat USS Renville. Untuk mengawasi gencatan senjata antara Indonesia dengan Belanda, PBB membentuk Komite 3 Negara yang terdiri dari Australia yang diwakili oleh Richard Kirby, kemudian Belgia yang diwakili oleh Paul van Zeeland, dan Amerika Serikat yang diwakili oleh Frank Porter Graham. Pihak-pihak yang hadir pada perundingan perjanjian Renville. Dari delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Dari delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. Dari KTN diwakili oleh Richard Kirby dari Australia, Paul van Zeeland dari Belgia, dan Frank Graham dari Amerika Serikat. Isi perjanjian Renville. Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya Indonesia menyetujui isi perjanjian Renville yang telah disepakati pada tanggal 17 Januari 1948. Perjanjian Renville memuat beberapa persetujuan, yaitu poin pertama, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Poin kedua, TNI harus ditarik mundur dari daerah yang diduduki Belanda. Poin ketiga, disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Ini adalah salah satu gambar pada saat perundingan perjanjian Renville. Kerugian yang diderita Indonesia. Yang pertama yaitu Indonesia kehilangan sebagian daerah kekuasaan karena Garis Van Mook terpaksa harus diakui sebagai daerah kekuasaan Belanda. Garis Van Mook adalah garis yang memisahkan antara wilayah Belanda dan wilayah Indonesia. Pencetus Garis Van Mook adalah Hubertus Van Mook, dan garis ini juga disebut dengan garis status quo. Yang kedua yaitu wilayah Indonesia semakin sempit. Garis Van Mook membuat wilayah Indonesia semakin sempit. Indonesia mendapatkan wilayah yang sangat sempit yaitu sebagian Jawa Tengah, Banten, sebagian Jawa Timur, dan sebagian Pulau Sumatera. Yang ketiga yaitu perekonomian Indonesia diblokade oleh Belanda. Belanda menguasai wilayah-wilayah hasil pangan dan sumber daya alam. Belanda juga membendung masuknya sandang pangan dan senjata ke wilayah Indonesia. Akibatnya, perekonomian Indonesia diblokade Belanda. Pada tanggal 18 Desember 1948, Belanda mengumumkan tidak terikat lagi dengan perjanjian Renville. Pada tanggal itu juga, Panglima Tentara Belanda di Hindia Belanda, Jenderal Spoor, menginstruksikan seluruh tentara Belanda di Jawa dan Sumatera untuk memulai penyerangan. Kemudian pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan serangan yang disebut agresi militer Belanda II, yang dimulai dengan mengebom lapangan terbang Meguwo, Yogyakarta. Hanya dalam beberapa jam, Yogyakarta dikuasai oleh Belanda. Pertempuran agresi militer Belanda II telah memakan banyak korban jiwa. Serangan Belanda terhadap Indonesia dipublikasikan hingga ke kancah internasional, termasuk Amerika Serikat. Akibatnya, Amerika Serikat memutuskan menghentikan dana bantuan kepada Belanda.
Amerika Serikat dan juga PBB sebagai kekuatan besar juga mendesak agar segera dilakukan gencatan senjata dan perundingan damai secepat mungkin. Akhirnya, tanggal 7 Mei 1949, agresi militer Belanda II berakhir dengan ditandatanganinya Perjanjian Rumroyen. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan pengeditan.